Hai Sinemania semua, berjumpa kembali bersama Basi Bahas Sinema. Kali ini Basi akan kembali melanjutkan rangkuman drama biografi The Legend of Bruce Lee yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagi yang baru mampir, list video ada di kolom deskripsi ya guys. Tanpa memperpanjang spoiler, mari kita mulai bahasannya. Pada episode terdahulu sudah diceritakan bahwa Bruce Lee yang dibokong oleh Yellowbread mengalami cedera yang amat parah pada tulang belakangnya. Dokter memvonis bahwa Bruce tidak akan bisa berjalan lagi sepanjang hidupnya. Namun tekad kuat Bruce Lee dan dorongan dari sang istri tercinta ternyata membuahkan sebuah keajaiban. Sejak itu Linda mulai melatih Bruce untuk bisa berjalan kembali. Walaupun berat, tapi dengan tekad yang kuat untuk sembuh, Bruce berhasil mematahkan teori medis yang mengatakan bahwa dia akan berakhir di kursi roda. Setelah itu Bruce mulai melatih kembali ototnya. Dia membeli sebuah alat yang bisa membangkitkan kekuatan otot melalui kejutan listrik. Hari ke hari kondisi Bruce Lee semakin membaik. Dia mulai memikirkan sebuah nama untuk gaya bela diri barunya. Akhirnya dia memutuskan untuk menamai bela dirinya dengan nama Jeet Kune Do, yang berarti serangan cepat. Beberapa waktu kemudian, Bruce sudah mulai berlatih lagi. Linda amat terkejut melihat suaminya yang baru pulih sudah mulai berlatih kungfu. Tentu saja itu adalah suatu hal yang amat menggembirakan bagi mereka berdua. Tekad kuat Bruce Lee dan dorongan keluarga benar-benar menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Setelah merasa kondisinya benar-benar pulih, Bruce kembali membuka sekolah bela dirinya. Namun kali ini jumlah murid yang mendaftar tidak seperti yang diharapkan. Hanya ada beberapa pemuda yang mengikuti pelatihan Bruce waktu itu. Walaupun mereka cuma memiliki 18 orang murid, tapi Bruce tetap mengajar mereka dengan semangat. Mereka juga membuat konferensi pers sebagai promosi bela diri Jeet Kune Do yang baru. Suatu hari Bruce Lee mengajak Kimura untuk berlatih. Bruce menyuruh Kimura menyerangnya. Namun tak satu pun serangan Kimura yang bisa menyentuh Bruce Lee. Semua serangan itu dipatahkan dengan serangan balik. Bruce mengatakan bahwa pertahanan terbaik adalah sebuah serangan. Bruce juga mengatakan bahwa gaya Jeet Kune Do yang diciptakannya merupakan bela diri yang tak mempunyai gaya dan bentuk. Dia akan lahir sesuai kebutuhan di waktu pertarungan. Setelah mendapat penjelasan dari Bruce Lee, Kimura mulai memahami esensi dasar dari bela diri Jeet Kune Do. Beberapa waktu kemudian Bruce Lee menerima kunjungan dari Profesor Inosanto dan Blair di rumahnya. Bruce Lee mengatakan bahwa dia berencana untuk mengikuti kompetisi tertinggi di Amerika. Profesor Inosanto dan Blair berusaha menahan agar Bruce lebih fokus pada pemulihan cedera daripada memikirkan kompetisi itu. Tapi sebuah candaan Blair membuat Bruce emosi dan menendangnya. Bruce Lee sadar bahwa dia sudah keterlaluan. Dia mencoba meminta maaf, namun Blair tetap meninggalkan mereka di sana. Profesor Inosanto berusaha membujuk Bruce untuk meminta Blair agar kembali. Namun Bruce sepertinya juga merasa sedikit kesal dengan Blair. Akhirnya mereka berdua melanjutkan pembicaraan dengan berlatih tarung. Prof. Ino menerangkan perbedaan gaya Barat dengan gaya Filipin dalam bertahan dari serangan lawan. Setelah itu Bruce Lee memperagakan teknik Jeet Kune Do yang diciptakannya pada Prof. Ino. Profesor Inosanto benar-benar takjub melihat kecepatan dan efisiensi dari serangan Bruce Lee. Bruce lalu meminta Prof. Ino untuk menganalisa kemungkinan jika dia mengikuti kompetisi tertinggi di Amerika. Profesor Inosanto mengatakan bahwa hanya 3 orang yang dianggapnya kuat, yakni Rolek, Bruce Lee sendiri, dan Piao Zhengyi. Prof. Ino juga mengatakan bahwa lawan terkuat di pertarungan itu adalah Rolek. Bruce Lee lalu mengatakan pada Kimura bahwa dia ingin menemui Piao Zhengyi yang merupakan ahli taekwondo untuk saling bertukar pengalaman agar bisa mengalahkan Rolek. Keesokan harinya Bruce Lee mendatangi sekolah taekwondo Piao Zhengyi. Dia dihalangi oleh murid-murid Zhengyi
namun Bruce menjatuhkan mereka dan memaksa untuk masuk. Bruce memperkenalkan diri pada Zheng Yi dan mengatakan bahwa dia ingin saling bertukar pengalaman dengan Piao Zheng Yi. Namun Zheng Yi yang mendengar bahwa Bruce Lee pernah dikalahkan oleh Ed Parker meremehkannya. Melihat Zheng Yi meremehkannya, Bruce mengatakan bahwa dia sanggup menjatuhkan Zheng Yi hanya dengan 3 jurus. Mendengar itu, murid Piao Zheng Yi yang kesal meminta izin untuk membuktikan ucapan Bruce Lee. Mereka pun mulai bertarung. Bruce membiarkannya menyerang dengan tendangan melingkar yang bertubi-tubi. Tapi setelah berhasil membaca pola gerakan itu, dengan mudah Bruce Lee menjatuhkan sang murid. Melihat itu, Piao Zheng Yi pun menjadi tertantang untuk berhadapan dengan Bruce Lee. Bruce Lee membuka bajunya dan sesumbar bahwa dia akan menjatuhkan Zheng Yi tepat di pakaiannya tersebut. Zheng Yi mulai menyerang. Tendangan Zheng Yi sangat luar biasa cepat, tapi Bruce Lee tentu saja tak mudah untuk dijatuhkan. Bruce Lee tidak menyerang dan hanya menghindar sambil membaca pola serangan Piao Zheng Yi. Sampai pada suatu kesempatan dia menangkap kaki Zheng Yi dan melemparkannya tepat di atas baju yang diletakkannya di lantai. Zheng Yi tak lagi memandang remeh Bruce Lee. Akhirnya mereka pun saling bertukar keahlian. Gaya pertarungan jarak dekat Bruce Lee dengan keahlian taekwondo dalam serangan panjang merupakan perpaduan yang unik dan bisa saling mengisi. Mereka berdua sama-sama bisa mendapat manfaat dari pertukaran tersebut. Hari-hari berikutnya, Bruce sibuk melatih diri untuk persiapan menghadapi Rolek yang dianggap lawan terberatnya. Profesor Inosanto dan Kimura juga membantunya dalam berlatih. Ketika Bruce datang ke Los Angeles dan memasuki hotel yang disediakan oleh panitia kompetisi, dia disambut oleh James, Ed Parker, Wally J, dan juga Yamamoto di sana. Mereka semua menganggap Bruce seperti saudara. Namun dengan jujur mereka juga mengakui bahwa mereka sudah menceritakan pengalaman mereka bertarung dengan Bruce Lee pada Rolek. Bruce Lee hanya tersenyum dan tak mempermasalahkan hal itu, karena dia sendiri juga tak pernah merahasiakan kekuatannya. Bruce berhasil memasuki babak semifinal dan berhadapan dengan Piao Zheng Yi. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang menarik karena mereka sudah mengetahui gaya serangan masing-masing. Namun dalam poin ini Bruce Lee sedikit dirugikan karena Bruce Lee mengajarkan semua triknya pada Zheng Yi, sementara Zheng Yi menyimpan beberapa keahlian khusus justru untuk menjatuhkan Bruce Lee dalam pertandingan. Pertandingan pun dimulai. Kubu Rolek heran melihat pertarungan mereka berdua seperti sama-sama bisa membaca gerakan lawan dengan mudah. Mereka terkejut ketika Bruce Lee justru menjatuhkan Zheng Yi dengan sebuah tendangan taekwondo. Wally J lah yang pertama kali menyadari bahwa Bruce dan Zheng Yi sudah saling bertukar keahlian sebelumnya. Tiba-tiba sebuah tendangan belakang Zheng Yi menghajar kepala Bruce Lee. Dia terjatuh dan merasa pandangannya berputar. Dia belum pernah melihat tendangan ini sebelumnya. Ini adalah salah satu trik yang tak diajarkan Zheng Yi kepadanya. Akhirnya Bruce menjadi lebih serius dan menggunakan jet kundo yang memang susah untuk diprediksi. Bahkan ketika Zheng Yi berniat mengeluarkan tendangan andalannya, kaki Bruce lebih dulu menyambut dadanya. Zheng Yi jatuh dan tak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Dengan begitu, maka Bruce Lee lah yang akan maju menghadapi Rolek sang juara bertahan di final pertandingan pada keesokan harinya. Pertandingan final pun dimulai. Bruce Lee akan berhadapan dengan Rolek yang merupakan juara bertahan. Pertandingan final ini dihadiri oleh para master bela diri dari berbagai golongan. Asosiasi Kungfu Cina Amerika juga hadir di sana untuk mendukung Bruce Lee. Pertandingan ini juga disaksikan oleh Harrison, seorang juara tinju yang sangat terkenal saat itu. Dalam dunia nyata, Harrison ini adalah Muhammad Ali, sang juara tinju kelas berat dunia. Dia menonton melalui televisi bersama temannya George, yang merupakan seorang pencari bakat di sebuah rumah produksi film Hollywood. Ternyata George sudah memperhatikan Bruce Lee sejak dia mengalahkan Hoffman waktu itu. Pertandingan pun dimulai. Rolek menyerang dengan agresif. Namun Bruce Lee berhasil menahan serangannya.
Tak diduga sebuah tendangan Bruce berhasil menjatuhkan Rolek. Rolek kembali bangun dan siap untuk melanjutkan pertarungan. Gaya Jeet Kune Do yang berubah-ubah cukup membingungkan Rolek. Pertarungan mereka sungguh memukau. Bahkan para master bela diri pun tak bisa memprediksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Hingga suatu ketika Bruce berhasil mengajarnya dengan combo beruntun. Tiba-tiba Bruce menangkap pukulan Rolek dan memutar tangannya ke atas. Gerakan itu membuat pergelangan tangan Rolek mendapat cedera yang serius. Kemudian 3 kali tendangan beruntun Bruce akhirnya menjatuhkan Rolek. Bruce Lee pun memenangkan pertandingan final tersebut. Tepuk tangan yang meriah menyambut kemenangan Bruce Lee saat itu. Di saat itu juga Bruce berteriak menyatakan bahwa dia adalah orang yang berkebangsaan Cina. Sungguh suatu momen yang membanggakan bagi para imigran Cina di Amerika kala itu. Rolek dengan sangat sportif mengakui kehebatan Bruce Lee. Dia juga mengakui bahwa 3 tendangan Bruce terakhir tidak dilakukan dengan kekuatan penuh. Ketika Bruce kembali ke hotel, Ed Parker dan James memperkenalkan George pada Bruce Lee. George mengatakan bahwa dia ingin memfilmkan semua keahlian Bruce Lee dan akan membayarnya dengan nilai $2.000. Tentu saja Bruce langsung menyetujui hal itu. Dia berpikir jika keahlian Jeet Kune Do ditampilkan di film, maka dunia akan lebih cepat mengenalnya. Dan itu juga akan mengangkat gengsi orang Cina di seluruh dunia. Mereka pun kembali ke arena pertandingan untuk membuat film dokumenter. Panitia mengumumkan Bruce Lee sebagai juara baru yang menggunakan teknik Jeet Kune Do dan akan memperagakan keterampilannya. Ternyata Harrison yang juga penasaran melihat langsung gerakan Bruce Lee juga hadir di sana. Setelah memenangkan kompetisi itu, pendaftaran murid-murid pun membludak. Bruce Lee berencana memindahkan sekolah Jeet Kune Do ke tempat yang bisa menampung lebih banyak murid. Ketika mereka melihat tempat yang akan disewa Bruce Lee, ternyata Piao Zhengyi menemuinya di sana. Zhengyi meminta maaf pada Bruce Lee karena dia merahasiakan teknik terbaiknya sewaktu mereka bertukar keahlian. Namun setelah dia dikalahkan, dia berniat mengajarkan teknik itu kepada Bruce Lee. Suatu hari ketika Bruce sedang mengajar murid-muridnya, seorang pria Amerika memasuki tempat latihan mereka dan memperhatikan Bruce Lee. Tiba-tiba pria itu mendatangi Bruce dan menawarinya sebuah es batu. Namun ketika Bruce Lee hendak mengambil es itu, pria berbaju hitam itu dengan cepat menempelkan es itu ke kepala Bruce Lee. Bruce Lee yang merasa dipermainkan mencoba menyerangnya. Tapi dengan mudah pria yang hanya memiliki 1 tangan itu menangkis serangan Bruce Lee. Bruce segera menyadari bahwa pria di hadapannya adalah seorang master bela diri tingkat tinggi. Pria itu memperingatkan Bruce agar tidak melawannya. Tapi Bruce Lee yang sudah dibuat malu di depan murid-muridnya tentu saja tak mau terima. Pria berbaju hitam itu meminta Bruce Lee menyuruh semua orang keluar dari ruangan tersebut jika Bruce mau bertarung dengannya. Kimura yang mengerti situasi itu segera membawa para murid keluar ruangan. Bruce bersiap untuk bertarung. Namun pria itu hanya diam saja dan memperhatikan semua gerakan Bruce Lee. Bruce mulai menyerang, tapi ternyata dia bisa mematahkan semua serangan Bruce Lee dengan mudah. Mereka melanjutkan pertarungan dengan menggunakan senjata. Pria itu menggunakan sebuah tongkat pendek, sementara Bruce Lee mengambil nunchaku yang diberikan Prof. Ino padanya. Nunchaku Bruce Lee berhasil membelit tongkat pria itu. Namun tiba-tiba, ternyata pria itu tidak buntung. Dia hanya menyembunyikan sebelah tangan di balik bajunya. Kemudian pria itu mengatakan bahwa dia pernah menghajar Rolek dan sekarang dia juga menghajar Bruce Lee. Kemudian dia melemparkan sepotong es pada Bruce Lee dan meninggalkan tempat itu. Melihat pria itu keluar tanpa luka sedikit pun, Kimura dan murid-murid Jeet Kune Do berlari masuk. Mereka lega melihat Bruce Lee tidak terluka.
Namun Bruce sibuk memperhatikan sebuah potongan es batu. Bruce mengatakan bahwa pria itu lebih pintar darinya. Hal itu tentu saja membuat Kimura kebingungan. Beberapa waktu kemudian George kembali menemui Bruce Lee di Oakland. George menawarkan Bruce Lee untuk membuat sebuah film. George berencana membujuk bosnya agar mau memproduksi sebuah film Hollywood untuk Bruce Lee. Bruce tentu saja senang sekali. Jika rencana George berhasil, maka Bruce Lee akan menjadi orang Cina pertama yang berkarir di Hollywood. Nama Bruce Lee benar-benar naik daun kala itu. Bahkan Harrison, sang juara tinju, pun mengunjungi Bruce yang sedang melatih murid-muridnya. Ternyata Harrison adalah orang yang ramah dan suka berteman. Mereka pun lalu saling bertukar teknik pertarungan. 看过你的比赛啊，我注意观察过你的步伐。膝盖要放松，要用脚尖着地，知道吗？要像一只飞舞的蝴蝶。对，是这样。步子灵活了。哦，太好了，躲闪就会更加的灵活。我们只有这讲得好，看来我要交学费了。我们中国人。Bruce juga diundang secara khusus oleh Harrison dalam sebuah pertandingannya. Bruce bisa memperhatikan dari dekat bagaimana langkah dan trik bertinju yang pernah diajarkan Harrison padanya. Sementara itu, George memperlihatkan film dokumenter tentang Bruce yang memenangkan pertandingan karate pada bosnya William. George mengusulkan pada William untuk mengangkat teknik kungfu menjadi sebuah genre baru dalam perfilman Hollywood yang di waktu itu sedang mengalami sedikit kemunduran. William menyuruh George menyusun ide itu dalam bentuk sebuah proposal. George tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia segera menelpon Bruce Lee dan memintanya segera bersiap untuk datang ke Hollywood. Tentu saja Bruce dan Linda amat gembira menerima kabar dari George itu. Bruce kemudian menemui Saruhei dan Kimura dan mengatakan bahwa dia akan meninggalkan sekolah bela diri. Dia menceritakan tentang rencana George untuk memproduksi film kungfu dan itu sepertinya akan memakan waktu yang lama. Bruce Lee menyerahkan urusan sekolah Jeet Kune Do pada Kimura dan Saruhei. Bruce juga mengatakan bahwa sekolah Jeet Kune Do dari awal adalah milik Kimura dan Saruhei. Karena berkat bantuan dana dari mereka berdualah sekolah ini bisa diwujudkan. Sekarang Bruce Lee berencana untuk menyerahkan semuanya pada mereka berdua. Saruhei dan Kimura tak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya terdiam dalam kesedihan karena Bruce Lee yang mereka sayangi dan amat mereka banggakan akan meninggalkan apa yang dari awal sudah mereka perjuangkan bersama. Akhirnya Saruhei angkat bicara. Dia berusaha membujuk Bruce Lee untuk tidak meninggalkan mereka. Namun seperti biasa, apapun rayuan mereka tak akan bisa melunakkan tekad Bruce Lee yang keras kepala. Bruce berpesan pada Saruhei untuk mengundang Blair bergabung dengan mereka dan mengatakan bahwa Bruce Lee tetap menganggapnya sebagai sahabat. Walaupun sedih, ketika teman Bruce akhirnya membantu Linda mempersiapkan barang yang akan mereka bawa. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Bruce yang membawa sebuah mobil baru. Dia juga membelikan Linda pakaian yang mewah. Linda sebenarnya tidak menyukai Bruce yang menghabiskan begitu banyak uang, sementara urusannya dengan George belum juga memiliki suatu kepastian. Saruhei yang memahami karakter Bruce Lee mengatakan pada Linda agar Linda berusaha mengendalikan Bruce yang selalu bertindak tergesa-gesa dan kadang tanpa perhitungan. Saruhei juga memberikan sedikit penghasilan sekolah mereka, namun Linda menolak dan tak mau menerimanya. Ketika mereka sedang mengepak barang, mereka mengetahui ternyata Bruce Lee takut pada kecoak. Hal itu dijadikan olok-olok oleh Jesse sehingga Bruce akhirnya memukul Jesse. Tapi malam harinya ternyata Bruce Lee sibuk mencari kecoa sehingga Linda menjadi heran. Keesokan paginya Bruce Lee muncul dengan kalung yang dibuatnya dari kecoa yang dibunuhnya tadi malam. Dia membanggakan kalung itu pada Jesse dan mengatakan bahwa dia tidak takut lagi pada kecoa. Begitulah karakter unik dari Bruce Lee. Jika dia mengalami rasa takut, maka dia akan berjuang untuk mengalahkan rasa takutnya itu. Mereka sampai di Amerika dan menyewa sebuah apartemen sederhana. Bruce berdiskusi dengan George dan seorang sutradara bernama Robert tentang film yang akan mereka buat. Sebelum pulang, George pun meminta agar Robert menonton dulu dokumentasi kungfu Bruce Lee yang dibuatnya di kompetisi karate Amerika. Keesokan paginya, Robert mengatakan bahwa dia sangat bersemangat dengan film dokumentasi kungfu Bruce, sehingga dia tak sabar untuk datang pagi-pagi sekali. Tak lama kemudian, George juga muncul di sana. Mereka pun mulai membahas skenario film yang akan dibuat. Setelah itu, George melaporkan rencana mereka pada William, sang pemilik rumah produksi dengan antusias sekali.
Singkat cerita, George berhasil meyakinkan William dan membawa draft kontrak kerja untuk Bruce Lee. Bruce dan Linda sangat senang sekali. Namun Bruce Lee memang tipe orang yang impulsif. Dia memutuskan menyewa sebuah rumah dan pindah dari apartemen mereka. Linda menjadi sedikit takut karena Bruce seperti menghambur-hamburkan uang simpanan mereka, sementara kontrak Bruce juga belum dimulai. Beberapa hari kemudian, George datang menemui Bruce Lee dan memintanya mengajarkan Jeet Kune Do pada seorang superstar Hollywood di masa itu dengan bayaran $200 per jam. Superstar yang dimaksud George adalah Douglas yang terkenal dalam film action dan Wild West-nya di kala itu. Ketika Douglas datang, Bruce segera mengajak mereka ke ruang belakang. Namun sebelum berlatih, Douglas mengatakan bahwa dia ingin menguji Bruce Lee terlebih dahulu. Tentu saja Douglas bukanlah lawan seimbang buat Bruce Lee. Dia dibuat tersungkur berkali-kali dengan mudah. Douglas pun akhirnya mengakui kehebatan Bruce Lee dan bersedia menaikkan bayarannya menjadi $250 per jam. Namun Bruce meminta harga $300, dan Douglas menyetujui kenaikan itu lalu mulai belajar. Pelatihan Douglas pun mengalami kemajuan yang lumayan. Hingga suatu hari dia mengatakan bahwa dia ditawari memainkan film berjudul Kung Fu. Tentu saja Bruce Lee menjadi amat terkejut. Bruce segera menghubungi George. Namun sayangnya George tak menjawab telepon Bruce Lee. Merasa ada yang salah, Bruce Lee berniat mencari George dan bertemu secara langsung. Begitu bertemu George, Bruce Lee langsung memarahinya. Bruce Lee merasa dia hanya dimanfaatkan oleh George. George berusaha menenangkan Bruce, namun Bruce Lee yang emosi membanting gelas yang disodorkan George padanya. Seyogianya George juga tidak mengetahui apa rencana William sebenarnya. George lalu menemui William dan menanyakan rencana William tentang film yang akan dibuat. Di sana William mengakui bahwa dia akan menyerahkan peran utama kepada Douglas. William juga mengatakan bahwa dia sudah meminta Robert untuk mengubah skenario mereka. George kembali ke rumah Bruce Lee dan menceritakan pertemuannya dengan William. Bruce menjadi marah sekali karena merasa dia sudah dimanfaatkan oleh rumah produksi Hollywood. Perlakuan William padanya membuat Bruce kecewa dan frustasi. Melangkah ke Hollywood ternyata tak semudah yang dibayangkannya. Linda berusaha menenangkan Bruce Lee dan mengajaknya kembali ke Oakland untuk mengurus sekolah kungfu mereka. Namun Bruce tentu saja tak mau kembali mengambil sesuatu yang sudah ditinggalkannya. Bruce tetap bertekad meneruskan langkahnya di sana dan akan menaklukkan Hollywood walaupun tidak melalui William. Sementara itu, sekolah Jeet Kune Do di Oakland didatangi oleh dua orang yang mencari Bruce Lee. Kimura mengatakan bahwa Bruce sedang tidak berada di tempat. Ternyata kedua orang itu datang dari pelatihan Thai boxing dan berniat menantang Bruce Lee. Kimura sebagai wakil Bruce Lee mengatakan bahwa dia siap bertarung menggantikan Bruce yang sedang berada di Hollywood. Tapi kedua orang itu tak mau melayani Kimura dan mentertawakannya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menunggu Bruce Lee kembali. Lalu mereka pun meninggalkan pelatihan Jeet Kune Do. Profesor Inosanto mengenali bahwa orang yang menemui Kimura bernama Talu. Prof Ino juga melarang Kimura menghadapi Talu karena Thai boxing memiliki serangan-serangan yang amat brutal dan kejam. Prof Ino menilai bahwa Kimura belum siap untuk menghadapi Talu. Dia menyarankan untuk menunggu Bruce Lee, namun Kimura tak yakin Bruce Lee akan kembali dalam waktu dekat. Akhirnya Profesor Inosanto memutuskan untuk mengunjungi Bruce Lee di Los Angeles. Bruce senang sekali mendapat kunjungan Prof Ino. Prof Ino lalu menceritakan kedatangan Talu yang menantang Bruce Lee. Sementara itu di Oakland, Talu kembali mendatangi pelatihan Jeet Kune Do dan mulai membuat keributan. Kimura yang berada di sana akhirnya memutuskan untuk menghadapi Talu. Mereka pun mulai bertarung. Kimura terkejut melihat Talu yang tak menghindari pukulannya dan terus mendesak maju. Sepertinya Kimura bukan lawan yang sepadan untuk Talu. Dia terkena sebuah tendangan yang membuatnya terduduk. Akhirnya Kimura menyadari mengapa Profesor Inosanto melarangnya menghadapi Talu. Namun sebagai pelatih senior, dia tak mungkin menyerah begitu saja. Dia kembali bangkit dan menyerang. Namun sebuah pukulan di belakang tengkuknya membuat Kimura jatuh pingsan. Bagaimanakah nasib Kimura selanjutnya? Akankah Profesor Inosanto berhasil membujuk Bruce Lee untuk kembali ke Oakland? Akan kita lanjutkan pada episode berikutnya.